Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kelima Prapaskah. Kiranya ibadah virtual yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan sehingga kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Bapak Pendeta Fenofri Satata dari GPIB Gideon DKI Jakarta. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 314 bait 1 dan 2. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Sion, elukan rajamu, sungguh dikaulah yang dicari sampai didapatinya. Sion, elukan rajamu, songsonglah yang datang dalam nama Tuhan dan terima Dia, jadilah miliknya. Pujilah sumber hidupmu. Jemaat Tuhan, marilah kita beribadah di saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda milik-Nya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Demikian nats pembimbing dari surat 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Wahai langit yang mengatasi segala langit, mazmurkanlah Tuhanmu. Hai air di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Jemaat disilakan duduk. Kita akan masuk dalam doa hari ini. Jemaat, dengan kerendahan hati marilah berdoa. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab
kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharulah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitlah kembali pada kami kegirangan, karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepada-Mu. Amin. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadi ku angkuh, kini heran. Tuhan, besarlah rahmat-Mu. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Walau ku patut dihukumkan, Kaulah penuh anugerah. Darah Putra-Mu dicurahkan, membasuh dosa dan celah. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Every day they pass me by, I can see it in their eyes. Empty people filled with care, headed who knows where. On they go through private pain, leaving fear to fear. Laughter hides their silent cries. Only Jesus hears. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams, He's the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize people need the Lord? We are called to take His light to
too great a cause for sharing life with one who's lost. Through His love, our hearts can feel all the grief they bear. They must hear the words of life only we can share. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams, He's the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize that we must give our life for people need the Lord. People need the Lord. Jemaat Tuhan, saatnya kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, kiranya Engkau mengaruniakan kami hikmat dan pengertian, agar ketika kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan dari Alkitab ini, kami semua diberikan pengertian. Kami mengerti dan memahami maksud Tuhan dalam kehidupan kami, dan mampukan kami juga untuk melakukan firman Tuhan yang kami dengar ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 10 yang menyatakan, dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus.
sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sekitar awal tahun 90-an, ada suatu fenomena yang terjadi di tengah-tengah kehidupan orang percaya atau orang Kristen. Fenomena itu muncul di Korea Selatan ketika mereka memprediksikan bahwa Yesus akan datang dengan segera. Lalu mereka banyak yang berhenti bekerja, mereka menjual toko, menjual perusahaan, ada yang sekolah, berhenti kuliah. Lalu mereka hanya memusatkan perhatian mereka dengan mengasingkan diri di rumah masing-masing untuk berdoa, membaca Alkitab, dan menaikkan puji-pujian. Karena menurut mereka sebentar lagi Yesus akan datang. Sebentar lagi mereka akan meninggalkan kekinian hari ini untuk menyambut kekekalan yang akan datang. Lalu ternyata Yesus tidak datang. Banyak yang kemudian menjadi stres, bahkan gila, dan tidak sedikit yang bunuh diri karena kecewa. Yesus di waktu yang mereka tentukan itu tidak datang. Inilah sebuah fenomena dari dulu tentang memprediksikan kedatangan Yesus. Saya ingat dulu juga di Indonesia pada tahun 99, ada yang mengatakan 9 September 1999 akan terjadi kiamat. Jadi rupa-rupanya kiamat itu memakai angka cantik. Ada lagi 12 Desember tahun 2012. Dan masih banyak prediksi-prediksi yang lain. Dari hal ini memperlihatkan bahwa seolah-olah orang Kristen ini tidak betah berada di dunia saat ini dan segera menuju kekekalan. Nah, Bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk itu mari kita belajar dari jemaat di Tesalonika saat ini, yaitu bagaimana mereka menantikan kekekalan. Artinya bahwa di jemaat Tesalonika ini juga mereka sedang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kota Tesalonika adalah sebuah kota besar, adalah ibu kota provinsi dari kerajaan Romawi pada waktu itu. Tentu kota ini kota besar, pelabuhan yang besar, dan tentu juga masyarakat atau penduduknya datang dari berbagai tempat, ras, dan bangsa. Disitulah kemudian Paulus mendirikan jemaat ini, lalu pada satu waktu ia menuliskan suratnya.
Dan surat ini untuk menguatkan iman orang-orang atau jemaat di Tesalonika pada waktu itu, khususnya juga dalam rangka menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Paulus memuji jemaat di Tesalonika ini karena mereka secara nyata benar-benar menunjukkan iman mereka yang luar biasa. Mereka memberitakan Injil dalam kehidupan mereka. Jadi bukan saja ketika mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kemudian juga mereka memberitakan Injil itu. Sehingga Paulus mengatakan kalian atau jemaat di Tesalonika ini, kamu sudah juga menjadi contoh, menjadi teladan untuk jemaat-jemaat yang lain yang ada di Makedonia, bahkan di berbagai tempat yang lain. Karena mereka yang tadinya tentu bukan Kristen, mereka menyembah berhala, tapi kemudian mereka meninggalkan berhala itu. Jadi kita bisa bayangkan mereka menerima Kristus dengan sungguh-sungguh antusias, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Lalu benar-benar mereka meninggalkan cara hidup yang lama, yaitu dari penyembahan berhala, kemudian hanya menyembah Tuhan atau Allah satu-satunya di dalam Yesus. Lalu berikut mereka juga oleh Paulus dikatakan kamu sangat menopang pelayanan kami. Artinya bahwa jemaat di Tesalonika ini sungguh-sungguh menopang pelayanan Paulus dan rekan-rekannya, yaitu Silvanus dan Timotius. Hal ini menunjukkan bahwa luar biasa iman yang mereka tunjukkan itu. Jadi pemberitaan Injil yang mereka lakukan bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dalam wujud yang nyata, yaitu tindakan menopang pelayanan Paulus, kemudian juga memberitakan Injil Kristus itu, dan hidup dalam kerukunan dalam sebuah persekutuan yang luar biasa. Ibu bapak saudara-saudara, tentu hanya dengan persekutuan yang kuat, dalam cinta kasih yang kuat sebagai saudara seiman, dan sungguh-sungguh menghayati tentang ajaran Kristus yaitu kasih, maka mereka mampu untuk memperlihatkan iman. Dalam hal memperlihatkan di sini, ibu bapak yang dimaksud tentu bukan pencitraan atau pamer, tapi sungguh-sungguh memperlihatkan begini cara hidup orang percaya. Dan itulah yang mereka lihatkan. Oleh sebab itu Paulus sangat memuji mereka. Lalu ibu bapak saudara-saudara, mereka juga menunjukkan iman yang luar biasa meskipun juga mereka berada dalam penderitaan. Jadi orang-orang Kristen di Tesalonika juga mengalami penderitaan, namun mereka tetap sekali lagi menopang pelayanan dan juga mereka menunjukkan kasih yang luar biasa dalam menopang pelayanan dan dalam hidup kebersamaan itu. Nah, ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maaf, tema hari ini adalah antara kekinian dan kekekalan. Artinya kalau kita bicara hari ini, maka tentu kita juga akan bicara tentang kekekalan, dan kekekalan itu akan terjadi ke depan, yaitu ketika Kristus datang kedua kali. Ada sikap yang harus kita tunjukkan, ada sikap yang harus kita lakukan, ibu bapak saudara-saudara, dalam menantikan kekekalan itu. Apakah kita memilih seperti orang-orang tadi yang menantikan kedatangan Kristus hanya dengan berdoa, hanya dengan membaca Alkitab, dengan menaikkan puji-pujian? Tentu ya, berdoa, membaca Alkitab, menaikkan pujian itu kan bukan sesuatu yang salah dan memang harus kita lakukan. Tetapi kalau itu saja yang kita lakukan, kita tidak memberitakan Injil Kristus itu, bagaimana orang lain, bagaimana pemberitaan Injil itu dapat didengar oleh banyak orang? Kalau kita hanya mementingkan diri sendiri, yaitu menerima keselamatan, ya cukup saya saja, lalu ya masa bodoh dengan yang lain. Kan tentu tidak demikian.
Jadi bagaimana kemudian kita menantikan kekekalan itu? Ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Seringkali memang orang mengatakan ya pemberitaan Injil bukan hanya dilakukan para penginjil, bukan para pendeta atau diaken penatua. Meskipun ini seringkali dikhotbahkan atau disampaikan, tapi masih banyak juga orang Kristen yang kemudian ya tetap seperti itu. Bukan tugas saya kok. Itu kan sudah ada yang memang tugasnya demikian. Ibu bapak saudara-saudara, kita belajar dari jemaat di Tesalonika ini. Jadi Paulus mau menyatakan bahwa dalam menuju kekekalan itu, maka ada sesuatu yang harus dikerjakan oleh jemaat di Tesalonika. Sekali lagi Bapak Ibu kalau membaca surat Paulus kepada jemaat Tesalonika itu memang mereka sangat mempertanyakan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Mereka mengatakan begini, oke, kalau saya sudah menerima Kristus hari ini, bagaimana ketika Tuhan Yesus datang, lalu orang-orang yang mati, saudara-saudara kami yang mati sebelum Kristus datang. Jadi Paulus mengatakan jangan pikir dulu Yesus pasti datang. Dan jangan khawatir bahwa keselamatan pun akan terjadi dalam diri kamu. Nah oleh sebab itu dalam menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, dalam menantikan kekekalan itu, maka hidup dalam persekutuan yang baik, persekutuan yang indah, dan terus hidup dalam iman. Oleh sebab itu mari kita belajar dari jemaat Tesalonika ini. Kita mencoba belajar teladan apa yang ditunjukkan oleh jemaat Tesalonika ini pada kita hari ini. Bukan kita juga semua akan menantikan kedatangan Kristus. Bukankah juga kekekalan ingin kita capai? Tapi ketika kita masih ada hari ini, masih ada di sini, maka ada sesuatu yang mau kita kerjakan. Ada sesuatu yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Ibu bapak saudara-saudara, kita belajar dari jemaat Tesalonika ini. Kita contoh lihat di ayatnya yang ketiga. Apa yang kita mau belajar? Pertama, iman. Ketika orang di Tesalonika ini menerima Yesus sebagai juru selamat, maka mereka sungguh-sungguh percaya. Dari orang yang tidak percaya kepada Kristus, sekarang mereka menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Iman yang tangguh, iman yang kokoh dan tidak goyah meskipun mereka menghadapi juga penderitaan. Mereka juga berada dalam tekanan dan penganiayaan sebagai orang percaya. Iman itu juga mereka tunjukkan dengan meninggalkan berhala. Jangan sampai kalau orang Tesalonika dari penyembah berhala kemudian meninggalkan berhala, lalu menerima Yesus satu-satunya Tuhan yang mereka sembah. Nah, jangan sampai kita hari ini orang-orang percaya, orang Kristen justru meninggalkan Tuhan dan pergi menyembah berhala, mengandalkan kuasa-kuasa kegelapan untuk kemudian menolong hidup kita. Jadi belajar sekali lagi dari jemaat Tesalonika adalah iman. Iman yang mereka tunjukkan adalah iman yang benar-benar luar biasa. Sekali lagi, kuat, kokoh meskipun menghadapi apapun. Demikian juga bagi kita hari ini. Apapun situasi, kondisi hidup kita hari ini, mungkin juga masih pandemi COVID-19 yang kita alami saat ini, mari terus kita percaya dalam Kristus yang akan menolong kita. Ibu saudara-saudara, yang kedua yang bisa kita belajar atau teladani dari jemaat di Tesalonika ini adalah kasih. Kasih yang mereka tunjukkan dalam hidup mereka adalah saling mengasihi dalam sebuah persekutuan. Hidup dalam harmonisasi. Tentu yang namanya perbedaan pendapat itu hal yang biasa. Tapi bagaimana kemudian melihat perbedaan-perbedaan itu dibungkus dengan kasih Kristus. Maka yang ada dilihat adalah persaudaraan. Yang dilihat adalah kekeluargaan. Persekutuan itu sebagai keluarga Allah. Nah, kalau persekutuan itu sebagai keluarga Allah, maka hidup itu akan kemudian mempunyai dampak
Bukan hanya dalam persekutuan itu, tapi dia juga mempunyai dampak bagi orang lain yang berada di sekitar mereka. Kalau tidak bisa saling mengasihi, kalau jemaat tidak hidup dalam kerukunan, ya bagaimana kemudian dia bisa bersaksi tentang Yesus yang penuh kasih, sementara dalam jemaat sendiri misalnya tidak menunjukkan kasih itu satu dengan yang lain. Orang bilang kontong-kontoan, para pelayan mungkin, jemaat dengan jemaat. Ini saya menyatakan hanya untuk belajar dari jemaat di Tesalonika. Bahkan dalam kondisi-kondisi tertentu konflik terjadi, perpecahan terjadi. Bahkan saling mengadu untuk mencari keadilan di luar gereja. Apakah hal ini yang kita mau perlihatkan? Apakah hal ini yang kemudian kita mau menantikan kekekalan? Oleh sebab itu menanti kekekalan adalah bagaimana kita memperlakukan kasih itu. Seperti apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dengan kasih itu juga mereka mampu untuk kemudian menopang pelayanan Paulus. Kemudian mampu untuk memberitakan Injil juga kepada banyak orang. Keteladanan yang ketiga yang kita bisa belajar dari jemaat di Tesalonika ini adalah mereka tekun dalam pengharapan, yaitu menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Maka ketika mereka sungguh-sungguh percaya dan mempunyai pengharapan, maka mereka tidak pernah punya rasa pesimis dalam menghadapi kehidupan. Mereka tetap optimis, mereka tetap percaya bahwa segala sesuatu, meskipun kondisi hari ini mereka tertekan, mereka terintimidasi, tapi ada pengharapan bahwa mereka akan dibebaskan oleh Tuhan. Yang berikut, yang keempat, Ibu Bapak Saudara-saudara, keteladanan yang bisa kita belajar adalah bagaimana mereka hidup memberi diri untuk pekabaran Injil. Ibu Bapak Saudara-saudara, saya selalu mengatakan gereja itu bisa banyak melakukan banyak hal ketika jemaatnya juga banyak memberikan kontribusi di dalam pelayanan. Tidak bisa mengharap gereja berbuat banyak. Ya sementara jemaatnya juga sendiri kemudian ogah-ogahan, merasa tidak penting untuk mendukung pelayanan. Lalu bagaimana Injil itu bisa diberitakan? Jadi hidup memberi diri untuk menopang pelayanan, itulah yang ditunjukkan jemaat di Tesalonika. Dan marilah juga kita melakukan hal itu untuk menantikan kekekalan. Dan bagaimana juga kita hidup di tengah masyarakat. Bagaimana tindakan itu bukan hanya dengan kata-kata, tapi sesuatu yang konkret. Itu yang dikatakan oleh Paulus tentang jemaat di Tesalonika. Jadi mereka berbicara tentang iman, mereka berbicara tentang melakukan kasih, mereka tekun dalam pengharapan dan hidup memberi diri untuk pemberitaan Injil dengan tindakan-tindakan konkret, bukan hanya dengan kata-kata. Oleh sebab itu Ibu Bapak Saudara-saudara, dalam menantikan kekekalan, dalam menantikan kedatangan Kristus, kita tidak hanya berdoa, kita tidak hanya membaca Alkitab, kita tidak hanya menaikkan puji-pujian. Itu kita lakukan untuk memberikan kekuatan bagi kita, untuk memperoleh hikmat dari Tuhan, untuk apa yang akan kita kerjakan. Dan setelah itu mari kita kerjakan. Mari kita menceritakan tentang Kristus di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana kita menampakkan kasih Kristus melalui persekutuan yang indah di tengah-tengah persekutuan kita. Ada yang mengatakan, jangan berdoa di saat harus bekerja. Dalam pengertian mari kita mendoakan apa yang akan kita kerjakan dan kerjakanlah apa yang kita doakan. Sehingga menantikan kedatangan Kristus kita memberi makna yang penting bagi kehidupan banyak orang melalui persekutuan yang indah karena dasar kasih Kristus pada kita. Jadi menantikan kekekalan tidak hanya berdiam diri, tapi terus aktif. Kapanpun waktu Tuhan datang, biarlah itu waktu Tuhan sendiri yang menentukan. Tapi yang harus kita kerjakan sebagai orang percaya, memberitakan Injil Kristus kepada semua orang, agar orang dapat mengenal dan memahami Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kita. Terpujilah Kristus. Amin.
Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh, betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Jemaat Tuhan, marilah berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman. Berdasarkan pengakuan iman rasuli, hendaklah masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, dengan cara ajaib ku disentuhnya. Giranglah hatiku, walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang
Marilah kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Allah yang memelihara kehidupan kami sekalian. Padamu pada saat ini kami datang mengucap syukur dan berterima kasih untuk pemeliharaan-Mu, untuk kekuatan, kesehatan, makanan, minuman, sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan. Sebab kami percaya tiada satu kekuatan apapun dan siapapun di dunia bahkan di alam semesta ini yang mempunyai kekuatan dan kuasa bahkan kasih seperti Engkau ya Allah kami. Terima kasih bahwa saat ini dalam ibadah kami percaya Tuhan hadir bersama-sama kami. Meskipun kami tidak bersama-sama dalam gedung ibadah ini, namun kami percaya Tuhan senantiasa hadir di setiap kami ketika kami berseru, memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan ini Tuhan mengingatkan kami dan mau belajar dari umat-Mu di jemaat Tesalonika di waktu yang lalu. Mereka hidup dalam iman yang kuat, teguh meskipun menghadapi apapun, dan hanya sungguh-sungguh percaya dan mempercayakan diri dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Biarlah juga kami belajar tentang kasih satu dengan yang lain dalam persekutuan. Biarlah juga kami belajar tentang pengharapan yang sungguh-sungguh meskipun situasi dan kondisi yang berat yang harus dihadapi, namun pengharapan tentang pertolongan Tuhan tetap kami miliki. Dan juga memberikan diri kami untuk mengambil bagian di dalam menopang pelayanan gereja-Mu untuk memberitakan kabar sukacita bagi semua orang. Biarlah Roh Kudus akan memampukan kami untuk melakukan semua itu. Ya Bapa, pada saat ini hamba-Mu berdoa untuk kehidupan umat-Mu, jemaat GPB Ebenezer di tempat ini. Tuhan berkati hamba-Mu dan Pendeta Agus Sugiarto, para diakan penatua, pengurus Pelkat, komisi, BPPJ, karyawan dan semua yang melibatkan diri dalam pelayanan. Sesuai dengan tugas tanggung jawab masing-masing, Tuhan lengkapi mereka dengan apa yang mereka perlukan agar setiap tugas tanggung jawab yang ada pada mereka dapat mengerjakannya dengan baik. Demikian juga bagi seluruh umat-Mu, untuk terus juga menopang dalam tugas panggilan dan pengutusan melalui persekutuan, kesaksian dan pelayanan gereja. Sehingga jemaat-Mu ini menjadi jemaat yang misioner, yang juga menghadirkan damai sejahtera dalam tindakan-tindakan nyata mereka. Berdoa bagi mereka yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit mereka. Tuhan, kiranya Engkau datang menjamah setiap mereka yang berada dalam kelemahan tubuh karena sakit apapun yang mereka alami. Kiranya Tuhan berkenan memberkati dan mengurapi setiap obat-obatan dan setiap upaya perawatan yang dilakukan terhadap mereka, sehingga mereka boleh pulih dari sakit penyakit mereka. Berdoa bagi setiap rumah tangga dan keluarga dalam berbagai persoalan pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan tetap kuatkan dan mampukan agar mereka mampu menghadapi setiap persoalan dan pergumulan hidup. Demikian juga Tuhan, Engkau tahu setiap harapan dan kerinduan umat-Mu. Biarlah dengan pertolongan-Mu mereka dapat meraih segala apa yang menjadi harapan dan kerinduan mereka. Berkati pekerjaan, berkati usaha dan pendidikan. Dan tolonglah juga mereka yang pada saat ini mungkin berada dalam kesulitan untuk mencari pekerjaan atau sedang kehilangan pekerjaan karena pandemi COVID-19. Demikian juga Tuhan berkati usaha mereka, dan juga Tuhan tolong ketika usaha mereka menurun karena pandemi ini. Berkati mereka yang sedang menempuh pendidikan, teristimewa bagi mereka yang akan menyelesaikan tugas-tugas akhir, sehingga Tuhan mereka mampu melewati itu semua dengan pertolongan-Mu.
menyerahkan segenap kehidupan umat-Mu ini Tuhan ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Kami juga mau berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan senantiasa menolong pemerintah kami dari tingkat pusat sampai daerah. Tuhan juga berikan mereka kepekaan dalam setiap krisis yang dihadapi oleh umat, oleh bangsa dan negara ini. Tuhan juga berikan mereka hikmat dan mau mendengar setiap kritikan dan mau memperbaiki segala sesuatu yang harus mereka kerjakan. Tuhan tolong mereka juga dalam penanganan COVID-19 ini, baik dari segi kesehatan maupun juga ekonomi. Vaksinasi yang masih terus akan berlanjut, Tuhan tolong. Dan segala kekurangannya mereka dapat memperbaikinya dengan baik. Berkati semua mereka yang memberi diri dalam penanganan COVID-19 ini. Tuhan tetap beri kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Dan kami juga sebagai masyarakat, kiranya berikan kami hikmat untuk hidup tertib, teristimewa dalam melaksanakan protokol kesehatan. Berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang mengalami berbagai peristiwa bencana alam, banjir, tanah longsor, dan dimanapun mereka berada. Baik yang ada di Jakarta ini maupun di berbagai daerah lainnya. Biarlah pemerintah dapat segera mengatasi apa yang dialami oleh korban-korban bencana alam ini, maupun lembaga-lembaga yang lain. Dan juga pakai kami sebagai gereja-Mu Tuhan, mengulurkan tangan kasih meringankan setiap derita yang dialami oleh saudara-saudara kami. Bapa di surga, kami menyerahkan seluruhnya kehidupan bangsa negara ini dalam kedamaian dan ketentraman, hanya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa untuk mereka yang melayani hari ini. Tuhan berkati, beri kekuatan kesehatan, dan apa yang menjadi karya mereka hari ini, Tuhan berkenan menerimanya dan memberkati hidup mereka dalam keluarga, kerja usaha maupun pendidikan dan berbagai hal lainnya, teristimewa dalam pelayanan mereka ke depan. Dan biarlah kami memasuki hari-hari ke depan ini hanya dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Berkati kami supaya kami pun juga dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri.
sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi penggunaan tubuh Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dan beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Mari jalan dalam terang Tuhan, mari jalan dalam terang Tuhan. Mari jalan dalam terang Tuhan, mari jalan dalam terang Tuhan. Mari jalan, oh, oh, mari jalan dalam terang Tuhan. Mari jalan, oh, oh, mari jalan dalam terang Tuhan. Hai pancarkan sinar terang Tuhan, hai pancarkan sinar terang Tuhan. Hai pancarkan sinar terang Tuhan, hai pancarkan sinar terang Tuhan. Hai pancarkan, oh, oh, hai pancarkan sinar terang Tuhan. Hai pancarkan, oh, oh, hai pancarkan sinar terang Tuhan. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.